Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Bang Fahmi, betul. Bang Fahmi, informasinya ada pihak-pihak yang menilai bahwa keributan yang terjadi di ruang sidang kemarin justru merugikan klien Anda. Pendapat Anda gimana? Salah. Salah total. Itu sangat menguntungkan kami karena kami ingin kebenaran diungkap di persidangan. Perkara perdata dan perkara pidana suatu hal yang beda sekali. Perkara pidana itu mengungkap dan mencari kebenaran material. Kebenaran apa yang ada di dalam fakta-fakta persidangan. Itu harus diungkap. Doktip bisa mengungkap. Ada produk yang bermasalah, ada produk yang melanggar BPOM, ada produk yang melanggar undang-undang konsumen. Dan itu semua adalah produk daripada pelapor. Oke. Itu masalahnya. Sehingga kita minta bongkar, dok, jangan takut. Tapi inilah yang jadi masalah. Di saat seseorang ingin mengungkap kebenaran, dipotong-potong sama jaksa. Sehingga kami tidak mau. Jangan model sidang seperti ini. Jangan intimidasi saksi. Sesuai dengan jawaban Anda punya mau. Bukan model begini sidang. Nggak ada yang boleh mengintimidasi, memaksa saksi harus menyatakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi dakwaan dari jaksa penuntut umum seperti apa, Bang? Kan jaksa awalnya kan pencemaran nama baik. Pemerasannya tidak ada? Nggak ada, dihapus sendiri sama jaksa. Jadi pasal awal itu adalah pasal 368. Itu lapor itu di framing ada pemerasan. Begitu masuk pada tahap P21, muncul surat dakwaan, pasalnya adalah pencemaran nama baik dan akan membuka rahasia. Saya tidak tahu rahasia apa, ada rahasia negara, saya juga tidak tahu, karena tidak jelas juga di dalam dakwaannya. Dakwaan itu adalah intisari dari masalah ini, karena dakwaan itu adalah di saat seseorang akan diadili, itu akan membaca apa yang didakwakan kepada seseorang. Di dalam pasal dakwaan yang ada 3 pasal, tidak ada satupun yang berkaitan dengan pemerasan. Semuanya pencemaran nama baik dan akan membuka rahasia. Saya tidak tahu rahasia apa. Belum tahu. Hah? Dari jalannya sidang juga masih belum. Nggak ada, jalannya sidang lebih aneh lagi. Dakwaannya berbicara skincare, di dalam sidang dia merasa keberatan karena dia bilang abu-abu. Kacau kan? Ya inilah sidang yang sebenarnya. Dakwaan itu terkait dengan akan membuka rahasia, terkait dengan pencemaran nama baik, terkait masalah produk. Pencemaran ya, bukan pencemaran nama baik. Mencemarkan akan membuka produk. Terkait dengan produk. Tapi begitu disidangkan, dia bilang saya tidak ada masalah dengan Nikita Mirzani, saya tidak ada masalah skincare. Masalah saya karena saya dibilang abu-abu. Lo kan kacau. Oke. Saya minta tanggapan dari Bang Heri. Bang Heri, tadinya yang marak atau yang beredar di publik ini adalah kasus pemerasan dan TPU-PU. Kemudian di inti dakwaan menurut Bang Fahmi ini sudah berubah menjadi pencemaran nama baik akan membuka rahasia. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Bang? Ya, sayangnya kan dari pihak jaksa yang tidak dihadirkan dalam perbincangan ini. Ya, ini kita sudah mengundang sebenarnya dari Komisi Kejaksaan. Jadi menurut saya kalau dari versi masing-masing sah-sah saja. Yang namanya membela. Ya bukan sah, Pak. Berarti Anda tidak pernah membaca dakwaan. Aneh Anda sebagai seorang ahli. Ini bagian saya bicara, Bang. Iya, tapi kan Anda seakan-akan Anda nggak pernah baca dakwaan. Kunci perkara ini di dakwaan, nggak boleh Anda sebagai ahli. Ini bagian saya bicara. Betul. Tapi Anda nggak boleh seperti ini. Bang Fahmi, silakan kita saya rasa begini. Bang Heri dulu. Saya juga tadi menyampaikan harusnya kan cover both side kan. Ini kan sisi dari Bang Fahmi nih sebagai kuasa hukumnya. Tapi Anda tidak pernah membaca dakwaan, Anda sudah berbicara seperti ini, nggak benar saya. Saya keberatan. Tapi kan dari versi Bang Fahmi sendiri sudah menjelaskan bahwa ini kan dakwaan. Artinya sebagai orang yang ahli hukum dia tahu dakwaan itu kunci. Saya rasa saya tidak perlu membaca dakwaannya. Ya sudah, kalau saya bilang dakwaan Anda tahu, Anda nggak boleh bicara seperti ini sebagai seorang ahli. Saya bicara, Bang. Iya. Baik, kita kasih waktunya Bang Fahmi, kita tahan. Mas Heri silakan. Kalau masih mau bicara saya berikan dulu kesempatan. Silakan Mas Heri. Saya bicara ya. Oke, kalau saya bicara izin didengarkan dulu. Sama seperti tadi beliau menggebu-gebu menyampaikan, saya juga diam kan. Jadi dalam konteks ini bahwa saya sampaikan berkali-kali bahwa cover both side itu penting. Bahwa dalam hukum acara pidana itu diatur siapa yang berbicara terlebih dahulu. Bahwa ada aturan mainnya. Bahwa yang pertama membuktikan itu jaksa penuntut umum. Baru kemudian tim kuasa hukum. Begitu seterusnya. Nah maka dalam fase ini tentunya kan bagian dari tim jaksa penuntut umum. Itu menyampaikan apakah tidak sesuai dengan nilai rasa dari tim kuasa hukum. Itu boleh-boleh saja disampaikan. Walaupun langsung memotong begitu, itu hal yang lumrah sebagai praktisi hukum ya? Tapi ada jalurnya. Karena kan dalam konteks kita beracara, itu ada meja hakim di situ kan. Ada hakim yang hadir di sana. Maka tentunya kita harus memberikan penghormatan dulu. Saya juga tidak sependapat bahwa adab itu menjadi nggak penting. Dalam banyak putusan, karena putusan itu kan ada 3. Putusan frisprach bebas, onslaught van revolving, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Kalau nanti bicara dalam konteks yang di ujung tadi,
alasan meringankan salah satunya adalah misalnya dianggap dia itu mengikuti sidang dengan baik misalnya. Berperilaku baik. Ini adalah poin yang penting juga. Mengapa kemudian itu jadi hal yang penting dalam hal ini kan? Dalam konteks tadi, kalau dibilang tadi tidak terbukti, ya kita lihat nanti di ujungnya pertimbangan hakim seperti apa. Saya rasa terlalu dini untuk saya menyimpulkan dan siapapun menyimpulkan hal ini bahwa ini tidak terbukti. Tapi masalah keyakinan sah-sah saja. Tapi apakah keyakinan itu didorong oleh alat bukti dan lain sebagainya? Itu lain hal. Di situ hakim akan menilai apakah orang yang mendalilkan bahwa ini tidak benar, ini benar, itu sesuai dengan bukti fakta yang ada atau tidak. Aktori, incumbit, onus probandi. Siapa yang mendalilkan, dia tentu yang membuktikan. Nah, tapi memang dalam pembuktian pidana tidak sesederhana itu. Ya, karena itu yang harus digali, yang penting adalah diberikan kesempatan. Toh wasitnya sudah ada, hakimnya, begitu ya. Bahwa hakim yang akan menilai, kalaupun itu dipotong dan lain sebagainya kan hakim yang memutuskan. Jadi kalau kita dalam satu suasana persidangan menggunakan cara kita sendiri, apa bedanya dengan peradilan jalanan? Mengapa harus diselesaikan dalam konteks hukum? Di sini kita harus punya kebesaran hati juga, begitu ya. Banyak mungkin yang datang ke pengadilan tidak sesuai, bahkan dalam putusan tidak mengamini apa yang diputuskan oleh hakim. Mungkin demikian. Tapi apakah caranya harus kita sampaikan demikian? Karena ini salah satu yang publik juga tonton kan. Berarti kan ini harus jadi kaidah yang jadi tuntunan. Begitu. Apalagi public figure nih Bang. Ya, kita saya pribadi tidak akan membedakan antara public figure dan tidak public figure. Tapi kasus ini sudah jadi atensi publik. Maka tentunya ada cara-cara untuk mempertahankan keyakinan kita tadi dengan cara-cara menurut saya yang lebih pas begitu kan. Nah, sehingga ada poin penting juga yang didapat dari hal itu. Memang yang tidak mudah adalah menyampaikan sesuatu walaupun nuansa kebatinan kita tadi tidak merasa nyaman dengan hal itu. Gitu ya. Tapi ini kan masih perjalanan sidang masih lumayan panjang. Karena ini masih bagian jaksa menurut saya. Masih ada bagian nanti keterangan dari ataupun pembuktian dari teman-teman kuasa hukum. Dan juga sampai ada replik, duplik, dan ujungnya nanti ada pembacaan putusan. Nah, yang kita harap ya hakim menilai ini semua. Perjalanan persidangan ini juga dinilai sebagai satu bentuk untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya tadi. Nah, masalah tadi sekali lagi kalau masalah terbukti tidak terbukti, bahkan saya boleh klaim bukan kita yang mengatakan terbukti atau tidak terbukti. Tentunya hakim yang menilai. Kalau saya mengatakan tidak terbukti tapi menurut hakim terbukti, bagaimana? Karena pasal 183 KUHP itu mengatakan hakim tidak akan memutus seorang bersalah ya dalam konteks sebelum dia memiliki tadi meyakini adanya dua alat bukti dan dua alat bukti itu yang menimbulkan keyakinan hakim. Jadi masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan. Yang penting bagi saya adalah ada prinsip fair trial nggak di sana? Diberikan nggak kesempatan? Kalau ini tim jaksa penuntut umum, ya hargai itu. Nanti dikontradiksi ataupun kemudian dikonfrontir dalam keterangan yang lain. Jadi indah kita melihat puzzle ini begitu ya. Mungkin sedikit saja konsekuensi dari perilaku Nikita Mirzani di ruang sidang seperti apa? Konsekuensi yang akan dihadapinya dengan tentunya ini akan jadi catatan hakim ya. Karena akan ada recordnya juga dan pasti ada panitera yang mencatat. Dan hal itu juga langsung visual diperhatikan oleh hakim. Mungkin kalau ada keguncangan jiwa secara emosional ya, tapi kalau berkali-kali dilakukan ini bisa offside. Nah, itu yang saya rasakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Fahmi. Penjelasannya Bang Fahmi, terima kasih. Pada pagi hari ini tentu kita berharap bagaimana tadi Mas Heri juga sudah menjelaskan ruang sidang adalah sesuatu yang sakral begitu ya. Artinya kita harus menghormati suasana hukum yang sedang berlangsung dan juga memberikan contoh yang baik, pelajaran hukum yang baik untuk masyarakat Indonesia. Iya, sekali lagi sayangnya kita tidak bisa menghadirkan dari tim jaksa ya. Komjak karena sampai saat ini kita terhubungi namun belum ada yang bisa hadir. Baik, terima kasih Mas Heri sekali lagi Bang Fahmi untuk pada pagi hari ini. Dan pemirsa kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda di segmen selanjutnya.